Halo, selamat siang. Kita berjumpa lagi di video kabar baik. Saya sudah membuat video kabar baik 1, 2, dan 3, dan sekarang adalah video kabar baik tentang firman Kristus. Anda bisa melihat dasar-dasar keselamatan di video kabar baik 1, 2, dan 3. Banyak hal-hal yang belum pernah Anda dengar ada di dalam video itu. Nah, sekarang saya mau melanjutkan video kabar baik yang tentang firman Kristus, hidangan yang kedua. Karena hidangan yang pertama sudah saya buat. Anda bisa melihat video-video kabar baik itu di halaman channel YouTube ini. Oke, ya saya langsung saja melanjutkannya. Video kabar baik ini adalah tentang firman Kristus, hidangan yang kedua. Judulnya adalah Masuk Surga Itu Gampang-gampang Mustahil. Ya, bukan gampang-gampang susah ya, tapi gampang-gampang mustahil. Oke, saya mau bercerita sedikit. Saya mulai dengan sebuah cerita. Karena Injil adalah sebuah peristiwa. Tapi saya akan mulai tentang kesaksian sebuah cerita. Anda dengar baik-baik. Karena ini sangat penting. Ini adalah tentang hidup. Oke, saya mempunyai family. Kalau family itu, kalau saya mengatakan dalam keluarga saya adalah Uda. Nah, Uda ini adalah hubungan dari bapak saya. Nah, jadi saya memanggil orang ini dengan panggilan Uda. Kalau bisa saya sebutkan namanya, Uda Pardamaian Sianipar. Ya, jadi Uda Pardamaian Sianipar ini adalah orang yang sangat baik di dalam keluarga kami. Jadi Uda ini adalah Uda yang sangat aktif di dalam adat. Karena orang Batak tidak lepas dari adat ya. Oke. Dia sangat aktif dalam adat. Dan dia dalam hatinya itu tidak boleh ada saudaranya yang susah. Kalau ada percekcokan, dia adalah langsung yang menjadi penengahnya. Jadi kalau bisa dibilang, Uda ini adalah juru damai. Kalau segala sesuatu masalah dia selesaikan, dia bisa selesaikan. Baik itu dalam adat, baik itu dalam percecokan antara keluarga, dia bisa selesaikan. Jadi Uda ini terkenal sangat baik. Apa-apa di keluarga Sianipar, ada mau acara atau apapun, hanya dia yang bisa diandalkan. Namanya Uda Pardamaian Sianipar. Jadi kalau penilaian bisa dibilang, saya bilang 100 lah. Nah, saya yakin juga Uda ini adalah orang pergereja. Saya yakin juga Uda ini rajin ke gereja dan juga rajin kebaktian gereja, perkumpulan marga. Saya yakin dia sangat aktif akan hal itu. Jadi bisa dikatakan dia sangat baik dan sangat aktif akan kegiatan-kegiatan. Kalau dibilang dalam bahasa Batak, partangyangan. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu perkumpulan. Jadi perkumpulan marga. Karena di dalam perkumpulan marga itu dimulai dengan kebaktian seperti kebaktian di gereja. Nah, jadi pokoknya saya mau gambarkan di sini adalah seorang manusia yang betul-betul sangat baik. Betul-betul yang memiliki perilaku yang sangat baik. Itu yang diberi penilaian oleh keluarga
pada saat itu terhadap Uda ini. Nah, singkat cerita, Uda ini sakit. Nah, sakit dia di sebuah rumah sakit di Medan, di rumah sakit, saya bisa katakan di rumah sakit Elizabeth. Nah, terdengarlah kabar buat keluarga bahwa Uda ini sakit. Dan sampai juga kepada aku, Uda ini sakit gitu. Tapi pada saat itu kan biasa kan orang muda, orang yang belum berkeluarga kan nggak terlalu peka dengan hal-hal seperti itu. Biasanya kan orang-orang tua aja yang seperti itu. Untuk menjenguk orang sakit, benar kan? Lalu, satu hari saya lewatkan untuk menjenguk Uda ini. Nah, lewat 2 hari saya lewatkan. Tapi dorongan dalam hati memang dikatakan pergi untuk mengunjungi. Ada dorongan dari hati untuk pergi mengunjungi, kan begitu. Lalu, hari kedua saya lewatkan lah. Udahlah, dalam hati saya katakan udahlah nantilah itu. Paling juga kan nanti sembuh, pulang, kan gitu kan. Kan biasa seperti itu ya. Nah, pada hari ketiga, setelah saya mengetahui bahwa Uda ini sakit, pada hari yang ketiga, ada dorongan lagi dalam hati untuk menjenguk Uda ini. Tapi saya juga katakan dalam hati, udahlah nantilah itu. Kan gitu. Karena memang kalau kalau menjenguk-jenguk itu kalau sendirian kan agak enggan juga ya. Oke, pada hari yang ketiga saya katakan nantilah itu, kan gitu kan. Nah, tahukah Anda, pada saat saya menolaknya untuk ketiga kali untuk menjenguk Uda ini, dalam hati saya ada yang berkata gitu loh. Tapi saya katakan Tuhan berkata. Tidak audio, tapi saya mengerti apa yang dia katakan. Jadi dia katakan seperti ini. Kalau kamu tidak pergi ke sana, dia tidak akan bersama-sama dengan aku. Coba Anda renungkan perkataan ini. Kalau kamu tidak pergi ke sana, dia tidak akan bersama-sama dengan aku. Tahu apa yang langsung di dalam pikiran saya? Wah, udah ini pasti mau mati. Udah ini pasti mati, mau mati ya. Dalam hatiku, aku langsung di dalam hatiku itu langsung bergejolak gitu loh. Saya sedikit pun tidak ada berpikiran yang lain, tapi saya berpikiran, wah, udah ini mau mati nih gitu. Nah, karena saya mendengarkan itu, perkataan itu, langsung saya pergi seorang diri menggunakan sepeda motor, kalau di dalam bahasa Medannya kereta, sendirian sore-sore, jam-jam 5 atau jam 6. Nah, sesampainya saya di rumah sakit itu, saya langsung masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu bukan ruangan yang sendiri-sendiri ya, tapi di situ ada ruangan beberapa pasien yang sedang dirawat. Nah, tahukah Anda, istri dari Uda ini berpapasan dengan saya di pintu masuk ke ruangan itu, tapi dia tidak kenal saya. Mungkin dia nggak lihat saya ya. Dia tidak saya tahu itu inang Uda itu, tapi dia tidak melihat saya. Nah, saya pun tidak tergerak untuk menegur dia. Dia pada saat itu lagi mau keluar dari ruangan itu,
Dan saya masuk. Nah, di pintu itu saya berpapasan, tapi dia tidak mengenal, bukan dia tidak mengenal saya ya, tapi dia tidak berpapasan lah mungkin dengan saya. Dan saya pun tidak ada sedikit pun pikiran untuk menegur inang Uda itu. Dan saya masuk dan saya langsung jumpai Uda ini. Saya langsung menjumpai Uda ini dan dia sedang tertidur, sedang terbaring di meja di apa ya, di tempat tidur seorang diri, dan tidak ada orang yang nunggui dia di situ. Karena inang Uda itu sudah keluar dari ruangan itu dan saya sendiri di situ. Dan singkat cerita, Tuhan menaruhkan perkataan ini di mulut saya. Dan langsung saya nggak banyak cerita apa-apa karena saya lihat pun dia dalam kondisi sudah lemah. Sudah lemah gitu loh. Tapi saya nggak peduli. Saya tanya-tanya sebenarnya udah kayak mana keadaannya, kayak mana. Dan dia pun menjawab tidak 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 normal lagi. Mungkin sudah menahan rasa sakit. Nah, di situ langsung saya bercerita, tidak banyak panjang cerita, saya bercerita. Udah Tuhan Yesus tahu bahwa Uda itu orang baik. Dan sangat baik. Tuhan menilai Uda itu sangat baik. Dan Tuhan sangat menghargai kebaikan Uda itu. Tapi Uda itu nggak cukup untuk kita nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Uda selama ini meninggalkan Tuhan. Uda sedikit pun tidak ingat sama Tuhan. Selama ini Uda gak mau bergantung sama Tuhan, tidak mau berserah sama Tuhan. Tapi Uda, kebaikanmu itu sangat dihargai Tuhan. Tapi selama ini Uda tak mau menyerahkan diri Uda sepenuhnya sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus. Saya hanya berkata itu sama dia. Tahukah Uda bahwa di atas kayu salib Tuhan sudah menebus dosa Uda. Tapi Uda tidak mau berserah, tidak mau berseru sama Tuhan Yesus. Uda meninggalkan Tuhan selama ini. Saya bilang itu seperti itu sama Uda itu. Nah, kebaikan Uda sangat dihargai Tuhan, tapi itu tidak cukup Uda. Harus berserah, harus memohon, harus menyerahkan diri sepenuhnya sama Yesus. Itulah yang diharapkan Tuhan Yesus sudah. Hanya itu yang saya katakan. Dan dia tidak menjawab. Dia hanya diam. Karena saya tahu, karena dia udah menahan rasa sakitnya. Dan singkat cerita, nggak panjang lebar saya katakan, saya mengajak dia berdoa. Ayo kita berdoa udah. Dia tidak bilang iya atau saya tidak peduli karena saya tahu tubuhnya memang lemah, tapi rohnya itu mendengar. Roh Uda itu mendengar apa yang saya katakan. Jadi yang saya katakan itu adalah perkataan roh. Nah, yang mendengar perkataan roh itulah adalah firman Kristus. Yang mendengar firman Kristus adalah rohnya. Saya tahu dia mendengarkan itu. Dan saya ajak dia berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku Tuhan. Selama ini aku meninggalkan Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan, aku mengakui kesalahanku. Ikuti Uda. Dalam hatiku aku bilang seperti itu. Dalam perkataan itu saya katakan, ikuti Uda apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, selama ini aku meninggalkan Engkau. Aku tidak mau berserah padamu Tuhan Yesus. Banyak dosaku Tuhan kepadamu. Tuhan, aku mau Kau jadi juru selamatku. Masuklah ke dalam hatiku dan jadilah Engkau Tuhan juru selamatku. Dan buatlah aku menjadi anak-Mu. Agar kelak aku nanti bisa bersama-sama dengan Engkau. Itu yang saya ajak dia berdoa. Amin. Nah, setelah itu saya
elus-elus sedikit badannya, saya lihat, lalu saya permisi. Saya nggak menunggu inang muda itu datang. Oh, salah. Saya menunggu inang muda itu datang. Saya ingat, udah selesai itu, saya nunggu inang muda itu datang, lalu saya pulang. Tahu, setelah saya pulang, saya dengar kabar, udah itu meninggal. Saya nggak terkejut nggak malah terkejut lagi, karena saya sudah mendengar perkataan dari Tuhan itu sebelum saya datang ke rumah sakit. Oke lah, itu udah sama dengan Yesus, karena dia sudah lahir baru. Kenapa saya yakin dia sudah lahir baru? Karena pada saat saya datang ke rumah sakit, pada saat dia meninggal, inang muda itu bercerita, dia bilang katakan seperti ini. Udakmu ini, semenjak kau datang itu, hanya perkataan ini yang diucapkannya. Benar yang dikatakan si Beni itu. Itulah yang benar dikatakan si Beni itu. Hanya itulah yang benar dikatakan si Beni. Hanya itu yang dikatakan oleh Uda itu. Sampai dia meninggal. Dan itu dikatakan oleh inang Uda ini, istrinya dari Uda saya ini. Haleluya dalam hati saya. Dia sudah bersama-sama dengan Yesus di surga. Itu kemenangan yang luar biasa, saudara-saudara. Tahukah Anda? Yang saya katakan itu adalah perkataan roh. Perkataan roh itu adalah firman Kristus. Nah, roh itu, saya katakan monster yang belum lahir baru itu, roh itu tadi, roh udah saya katakan monster ya, karena roh yang belum lahir baru adalah roh monster, itu adalah roh yang hitam. Nah, yang bisa mengatakan pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dihargai, yang memiliki arti adalah pengakuan dari roh. Nah, roh Uda ini yang hitam tadi bisa mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan mengatakan aku perlu Engkau Yesus sebagai juru selamatku. Kalau dia mendengarkan tentang firman Kristus. Jadi saudara-saudara, di Yohanes 4 dikatakan seperti ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ayat itu bukan cerita tentang penyembahan yang dipikirkan orang-orang selama ini. Itu adalah penginjilan Yesus kepada orang Samaria, seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini diberitahu Yesus tentang apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Semuanya dilakukan sehingga si perempuan ini terkejut. Nah, terkejutnya perempuan ini kok dia bisa tahu apa yang saya lakukan. Dan dia pergi ke kampungnya dan mengatakan, "Hei, kamu lihat, ada orang di sana yang tahu semua apa yang saya lakukan. Benarkah dia itu juru selamat?" Nah, karena perkataan perempuan ini, ramelah orang dari kotanya datang untuk mendatangi Yesus di sumur itu. Dan Yesus berkata, "Lihatlah, tuaian banyak," katanya gitu. Maksudnya tuaian banyak itu apa? Yang diinjili gitu loh. Yang diinjili, yang diberitakan kabar baik itu banyak. Sekarang kita menuai, kata Yesus. Jadi itu tentang penginjilan Yesus. Itu adalah tentang tuaian. Jadi tentang roh, Allah hanya menginginkan penyembah-penyembah roh. Yang itu yang saya katakan. Bahwa roh yang mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, itulah yang diakui sebagai pengakuan yang sah. Nah, pada saat roh itu mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, menginginkan Yesus jadi juru selamatnya, itulah yang membuat manusia lahir baru. Roh yang monster itu tadi
mati bersama Yesus di atas kayu salib dan bangkit lagi bersama Yesus dan diciptakan baru gitu loh. Yang lama, roh yang lama itu tadi mati dan diciptakan baru lagi dan menjadi sama seperti Yesus. Kudus dan sama seperti Adam pada saat dulu pertama kali diciptakan. Jadi roh udah saya itu tadi mendengarkan firman Kristus. Dan roh itu tersentuh oleh firman Kristus. Dan muncullah iman dari dirinya. Mengatakan, benar itu yang dikatakan si Benny. Bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Bahwa kita memang harus berserah sama Yesus. Itulah yang disebut oleh Yohanes 4 ayat 24. Allah menginginkan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Kristus. Firman Kristus. Bahwa Yesuslah juru selamat. Kalau Anda bingung, kenapa saya harus mati? Anda lihat di video Kabar Baik 1, 2, dan 3. Ada di situ sudah saya jelaskan banyak. Bahwa kita memang harus mati dulu. Dan kita mati bersama Kristus. Dan bangkit bersama Kristus diciptakan kembali. Bukan yang lama di otak-atik, tapi yang baru diciptakan lagi. Itulah kebangkitan roh. Karena dosa memang harus dihukum. Dosa hukumannya adalah mati. Roh itu memang harus mati. Monster itu, roh yang kita ini, roh yang belum lahir baru harus mati dan diciptakan kembali. Sama dengan tubuh ini. Karena tubuh ini berdosa, ini pun harus mati. Dan dibangkit dan dibuat baru dengan tubuh kemuliaan nanti setelah kita bersama dengan Yesus. Jadi saudara-saudara, umur saya yakin umur Uda ini pada saat itu adalah 60 tahun. Bisa nggak Anda pikirkan? Coba Anda pikirkan sedikit. Dari umur berapa dia mendengarkan tentang Tuhan? Saya yakin dia mendengarkan tentang Tuhan Yesus dari umur 3 tahun atau 4 tahun. Nah, coba Anda bayangkan berapa kali dia ke gereja. Dalam 1 bulan itu ada 5 kali. Bikinlah 4 kali ke gereja. 4 kali. Kali 12, 48. 48 kali 60, 40 dulu. Bikinlah 50, 50 dalam 1 tahun. 50 kali 60 tahun itu 3.000 kali dia ke gereja. Tapi tidak membuatnya selamat. Bisa Anda bayangkan? Enam 6.000 kali dia ke gereja. Bikinlah absen sekali-sekali. Bikinlah 5.000 kali dia ke gereja dalam selama hidupnya 60 tahun. Tapi tidak membuat dia selamat. Tapi 5 menit dia mendengarkan firman Kristus pada saat dia sakit di rumah sakit Elizabeth, membuat dia selamat. Kenapa saudara-saudara? Ini sangat menyedihkan sekali. Karena di gereja, Anda lihat tentang gambar dari ini di video Kabar Baik yang pertama dan yang kedua, yang ketiga, saya sudah buat gambar ini. Kenapa? Karena di gereja mereka diajarkan ini. Keakuan yang diajarkan di situ. Mereka tidak diajarkan bahwa Yesuslah juru selamat. Mereka tidak diajarkan menyembah Yesus yang benar. Mereka tidak diajarkan hidup berserah pada Yesus. Mereka diajarkan tentang aku. Maka di sini adalah neraka lah hidupnya. Tujuannya. Nah, di sini mereka diajarkan tentang firman Kristus bahwa berserah pada Yesus, berserah pada kebesaran Yesus, berserah, belajar tentang apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Karena apa Yesus datang ke kayu salib? Maka akan terjadilah perubahan.
akan terjadilah lahir baru di sini. Proskuneo Yesus. Di sini adalah menyembah diri sendiri. Keakuan. Kenapa 60 tahun? 5.000 kali ke gereja. Mungkin entah berapa kali pertanyaan. Tapi tidak membuat dia selamat. Tapi kenapa 5 menit saja tentang firman Kristus yang didengarkan pada saat dia sakit dan dia berserah dan mengakui, rohnya mengatakan bahwa Yesuslah juru selamatnya. Dia mengakui kesalahannya selama ini dan dia mengatakan benar yang dikatakan si Benis itu. Itu membuat dia selamat. Coba Anda pikirkan sedikit. Itu sangat menyedihkan sekali. Bagaimana 60 tahun, bagaimana 5.000 kali ke gereja, mungkin entah 4.000 kali dia pertanyaan, tidak membuat dia selamat. Kenapa? Karena di gereja dia hanya diajarkan tentang ini. Dia tidak pernah diajarkan tentang firman Kristus, tentang berserah pada Yesus. Tidak diajarkan tentang apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Bisa Anda lihat ini? Neraka lah tujuannya ketika kita mendengarkan tentang aku. Tahukah Anda, di dalam Alkitab dikatakan di Perjanjian Baru, Injil, seorang yang memberitakan tentang Injil lain, disebutnya di situ adalah Injil lain. Injil lain. Saya lihat ayatnya ya, sebentar. Tentang Injil lain. Di situ disebutnya orang yang memberitakan tentang Injil lain coba saya lihat dulu ayatnya. Saya nggak kalah ingat. Ini ya, Injil. Ini ya. Di Galatia ya, di Galatia. Tetapi sekalipun kami, coba aja ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi saudara-saudara, beda tipis apa yang disatakan oleh Paulus di sini. Injil adalah kabar baik. Disebutnya adalah Injil lain. Beda-beda tipis, saudara, yang diberitakan itu. Injil adalah kabar baik. Tapi Paulus bilang Injil lain. Jadi yang saudara katakan, yang diberitakan Paulus adalah di sini. Injil, kabar baik, apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Tapi apa yang disampaikan di Paulus dibilang tentang Injil lain itu ini. Keakuan, Injil lain. Seakan-akan itu Injil, tapi bukan Injil. Tapi Injil lain. Paulus katakan Injil lain. Jadi agak susah membedakannya. Tapi saya kasih gambarnya sama saudara-saudara. Kalau belajar tentang Yesus, apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, proskuneo Yesus, menyembah Yesus dengan roh, itulah yang benar. Nah, kalau Anda diajarkan tentang Injil lain itu di sini, aku, maka nerakalah tujuannya. Maka terkutuklah orang yang memberitakan itu. Terkutuklah orang yang memberitakan itu. Tahukah saudara, 5.000 kali ke gereja, udah saya ini 5.000 kali ke gereja. Di umur 60 tahun, saya yakin 5.000 kali. Lain lagi pertanyaannya, mungkin ada 9.000 kali dia pergi ke gereja. 1 bulan 4 kali. Bikinlah 5 kali. Bikin 4 kali. 4 kali 1 tahun, 12 tahun. 4 kali 12, 48. Bikin 50. Ya, 50 kali lah dalam 1 tahun. Kali umurnya 60 tahun, 3.000. 10, mungkin dia oke lah kita katakan sampai 6.000 kali dia ke gereja dengan pertanyaannya. Tapi tidak menyelamatkan.
Bisa Anda lihat ini? Pengakuan iman. Bukankah ini yang disebut yang diucapkan oleh orang-orang di dalam gereja? Saya bacakan ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Bisa Anda bedakan? Aku percaya kepada Yesus Kristus. Saya yakin setiap kita yang pergi ke gereja, kita mengucapkan ini loh. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging. Kenapa ini tidak menyelamatkan? Karena setiap hari kan mengatakan ini. 5.000 kali pasti dikatakan ini. 5.000 kali dia mengatakan, pasti udah saya ini ke gereja, pasti dia mengatakan ini. Tapi kenapa itu tidak menyelamatkan? Karena di gereja dia mendengarkan hanya tentang ini. Keakuan. Tidak pernah diajarkan tentang Yesus. Karya Yesus di atas kayu salib. Tidak pernah diajarkan berserah pada Yesus. Tidak pernah. Tapi firman Kristus yang dia dengar, 5 menit saya itu menyelamatkan. Karena firman Kristuslah yang membuat iman. Karena pendengaran akan udah saya ini tentang firman Kristus, bahwa iman itu muncul gitu loh. Dari seorang roh yang hitam itu tadi, monster itu tadi, muncullah imannya dan mengatakan bahwa aku butuh Yesus. Tapi andaikan di pengakuan iman ini dijelaskan bahwa aku percaya pada Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku, untuk menebus semua kesalahanku. Mungkin agak berbeda kali. Karena di sini tidak ada seperti itu. Perkataan seperti itu. Tidak ada di sini dikatakan tentang karya Yesus di atas kayu salib. Dia hanya dikatakan di sini mati, bangkit, hanya itu yang dikatakan. Tidak ada dikatakan di sini Yesus mati untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Nggak ada di sini dijelaskan. Jadi orang tidak mengerti. Hai gereja-gereja, buatlah orang mengerti apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Jangan sampai Anda lah yang disebut oleh Paulus, terkutuklah orang yang memberitakan tentang Injil lain. Kalau Anda memberitakan tentang keakuan di dalam gereja, Anda terkutuk, kata Paulus. Jadi beritakanlah tentang karya Yesus di atas kayu salib. Buatlah jemaatmu mengerti bahwa Yesuslah juru selamat. Makanya judul dari video ini adalah masuk surga itu gampang-gampang mustahil gitu. Kalau ini yang diajarkan, mustahil untuk masuk ke sini. Kalau ini mau diajarkan di dalam gereja, mustahil untuk masuk ke sini. 60 tahun, 5.000 kali udah aku ke gereja. 5.000 kali pengakuan iman tidak membuat dia selamat. Tapi 5 menit tentang perkataan tentang firman Kristus, karya Yesus di atas kayu salib, meminta orang untuk berserah pada Yesus, itu menyelamatkan. Makanya di Yohanes disebut, Yohanes 4 ayat 20 berapa tadi, bahwa Allah menginginkan orang yang menyembah dia dengan roh. Roh hanya akan mendengarkan firman Kristus. Roh itu akan memutuskan bahwa Yesuslah juru selamat ketika dia mendengarkan tentang firman Kristus. Kenapa 5 menit bisa membuat orang selamat?
Jadi ketika di gereja kita mendengarkan tentang keakuan, tidak mendengarkan tentang karya Yesus di atas kayu salib, mustahil untuk masuk surga. Tapi kalau kita mendengarkan tentang karya Yesus di atas kayu salib, proskuneo Yesus, proskuneo akan terjadi pada orang itu. Dia akan menyembah Tuhan itu. Dia akan mengatakan, aku butuh Engkau Tuhan. Sama, proskuneo itu adalah seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Apa itu artinya? Aku butuh kau Tuhan. Aku butuh kau 100% Tuhan. Itu. Kenapa dia gambarkan proskuneo itu adalah seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Maka seperti itulah kita, bahwa kita membutuhkan Yesus untuk jadi juru selamat kita. Jadi gereja berubahlah. Beritakanlah dalam mimbarmu bahwa karya Yesus. Beritakanlah tentang Yesus di atas kayu salib. Bukan ajari mereka tentang keakuan. Jangan sampai apa yang dikatakan Galatia itu, Galatia 1 ayat 5, ayat 8, itu ditujukan kepada Anda yang menceritakan tentang Injil lain. Paulus mengatakan di sini Injil, bukan tentang ajaran, tapi Injil. Berarti ada kemiripan gitu loh. Jangan sampai tertipu, saudara-saudara. Jadi, beritakanlah tentang karya Yesus di atas kayu salib. Dan ini, buanglah ini. Karena ini adalah Injil lain. Jadi saudara-saudara, ketika kita mendengarkan tentang Injil lain itu, tentang keakuan, tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Carilah berita-berita, Injil-Injil yang tentang karya Yesus di atas kayu salib. Injil itu sederhana, tapi Injil itu seperti pedang bermata dua. Injil itu kabar baik, firman Kristus itu kabar baik. Kita, manusia, harus lahir baru jika ingin sampai kepada Tuhan di surga. Kalau kita tidak lahir baru, berarti kita akan mengikuti iblis di neraka. Karena neraka adalah ciptaan iblis. Kalau kita tidak lahir baru, kita berarti mengikuti iblis. Disitulah tempatnya. Pasti kita tidak mau masuk neraka. Tapi ingat saudara-saudara, hidup ini sedang dihakimi, bukan nanti. Sekarang sedang dihakimi. Selama napas masih bernapas, penghakiman itu sedang berlangsung. Cepat, serahkan dirimu pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukannya untuk Anda. Karena Yesus di atas kayu salib telah melakukannya buat Anda. Serahkan diri Anda padanya. Karena Dia sangat mengasihi Anda. Karena Yesus buat semua orang. Dia sangat mengasihi Anda. Serahkan dirimu buat Yesus. Bukan karena Yesus tidak melakukan apa-apa. Tidak. Dia sudah melakukannya 2000 tahun yang silam. Di atas kayu salib dia sudah melakukan itu. Serahkan dirimu untuk Yesus. Serahkan. Berserah pada Yesus. Karena Yesus sudah melakukannya buat Anda. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi Anda. Dia sangat mengasihi manusia. Saran saya, tonton video Kabar Baik 1, 2, dan 3. Karena di situ ada Injil kabar baik yang sangat lengkap tentang dasar-dasar keselamatan. Terima kasih karena Anda telah menonton video Kabar Baik yang firman Kristus ini, yang hidangan yang kedua. Kita akan jumpa lagi di firman Kristus hidangan yang ketiga. Hidangan yang kedua ini berjudul Masuk Surga Itu Gampang-gampang Mustahil Sudah Selesai.
Mudah-mudahan Roh Kudus, saya ingin Roh Kudus membukakan hati nurani Anda untuk mendengarkannya dan menjadi berkat, menjadi hidup bagi Anda semua. Share-lah video ini karena upah kita besar di surga. Karena yang memberitakan firman Kristus, upahnya besar di surga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.